Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu illallah. an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La hawla wa la quwwata illa Hayya 'alas shalah. la hawla illa billah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu La Akbar. ilaha illallah. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ويا معاشر المسلمين اتقوا الله أوصيكم ونفسكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولعلكم ترحمون أما بعد hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada detik hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan anugerahnya yang luar biasa kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan yang tidak terhingga, dengan anugerah yang sangat luar biasa, Allah mudahkan kita semua dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, baik puasa bulan Ramadan ataupun melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala nantinya akan memberikan pahala, memberikan balasan dari yang telah apa kita lakukan ketika di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salawat beriring salam tak lupa kita berikan, selalu kita berikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ialah manusia yang mana Allah istafahu nabiyyan wa rasulan basyiran wa nadhira. Allah memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi buat kita, menjadi rasul buat kita, dan membawa kabar gembira bagi kita dengan surganya Allah, dan memberikan kehati-hatian dari kita dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan bimbingan bagi kita semua, selalu mengikuti jalan yang telah beliau tinggalkan sampai kita semua dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, khatib mengajak kepada pribadi khatib sendiri
dan sekalian kepada jemaah sekalian, agar kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena ketakutan yang ada dalam diri kita kepada Allah, karena takutnya seorang hamba kepada Allah akan menjadikan semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan seorang hamba dengan Tuhannya, ketakutan seorang hamba, seorang al-makhluk dengan Khaliqnya akan memberikan tambahan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan bagaimanapun kita berada. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, takutlah kalian semua kepada Allah dimanapun dan bagaimanapun kalian berada. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin, sehingga kalau kita muttaqin, Allah masukkan kita semua ke dalam surganya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mewujudkan kita di dunia, ketika Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita di dunia ini dalam rangka persiapan kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita di dunia itu bukan untuk bersenang-senang ria. Adanya kita di dunia itu bukan untuk berfoya-foya, tetapi adanya kita di dunia ini untuk beristiadat, persiapan untuk kehidupan kita, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala a'adda ma'waini li ibadihi yaumal qiyamah. Allah telah menyiapkan dua tempat yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang nantinya ketika mereka semua kembali ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah siapkan dua tempat ini bagi manusia, bagi jinnya, bagi kita semua ini, yang nantinya kalau kita kembali kepada Allah, Allah siapkan dua tempat bagi kita. Yang pertama ialah al-jannah wa na'imuha. Allah ciptakan, Allah siapkan surga dengan kenikmatan-kenikmatannya. Dan yang kedua, Allah ciptakan, siapkan neraka dengan siksa-siksanya. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyiapkan dua tempat ini, dua tempat yang akan ditempati oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka semua kembali ke yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa taala setelah mempersiapkannya juga memberitahu kepada kita semua, buat siapakah tempat-tempat itu, buat siapakah surga, buat siapakah neraka. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan, surga itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagi orang-orang yang mau beramal soleh. Di dalam Al-Baqarah Allah berfirman, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa basyiril ladina amanu, Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang mau beramal soleh, anna lahum, sesungguhnya bagi mereka jannatin, beberapa surga. Bukan hanya satu surga, tetapi Allah siapkan beberapa surga. Annalahum jannat, jamak dari surga. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yang mana di surga-surga ini di bawahnya ada sungai yang mengalir. Maka ayat ini ma'asyiral muslimin, saudaraku pencinta surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga ini disiapkan bagi orang-orang yang memang mau beriman kepada Allah dan mau beramal soleh. Kalau tidak beriman kepada Allah, tidak mau beramal soleh, maka ini bukan kabar gembira bagi mereka.
Kenapa? Karena kabar gembira wa basyiril ladzina amanu. Allah berikan kabar gembira itu hanya bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau beramal soleh. Kalau enggak mau beriman, enggak mau beramal soleh, maka tidak ada kabar gembira baginya. Ini Allah memberitahu kepada kita semua bahwa tempat yang pertama yaitu surganya Allah dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya Allah siapkan bagi orang-orang yang memang mau beriman dan beramal soleh. Allah juga menyebutkan, memberitahu kepada kita semua, buat siapakah neraka yang Allah siapkan itu pada hari kiamat. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Baqarah juz 1, Allah mengatakan apa? Fattakun narul lati waquduhan nasu, fattakun nar, dan takutlah kepada kalian semua dengan yang namanya neraka. Kenapa? Waquduhan nasu wal hijarah. Yang namanya bara dari neraka itu dari mana? Dari yang namanya manusia, wal hijarah, dan dari batu. Allah melanjutkan uiddat lil kafirin. Yang namanya neraka tadi, yang kita semua disuruh takut dengan neraka, Allah mengatakan uiddat, Allah disiapkan neraka tadi lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari ayat ini kita sudah tahu tempat yang kedua yaitu yang namanya neraka Allah siapkan bagi orang-orang yang memang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu kepada kita semua tentang neraka ini buat siapa. Dalam surah Al-Kahfi Allah juga mengatakan, inna a'tadna lidh-dhalimina naron ahata bihim suradiquha. Inna, sesungguhnya kami, a'tadna, kami siapkan, naron, neraka, lidh-dhalimina, bagi orang-orang yang masih mau berbuat kezaliman. Jadi Allah juga menyiapkan neraka itu bagi siapa? Bukan hanya orang yang kafir, bukan hanya orang yang kafir, tetapi orang-orang yang berbuat zalim juga Allah siapkan neraka di yaumul qiyamah. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat ini kita tahu, dari surah Al-Baqarah dan surah Al-Kahfi, Allah memberitahu kepada kita semua bahwa tempat yang kedua yang namanya neraka memang Allah siapkan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan orang-orang yang masih gemar dengan kezaliman, berbuat kezaliman, baik zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mensekutukan Allah, dengan mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, atau berbuat zalim dengan saudaranya atau zalim dengan dirinya, yaitu berbuat zalim dengan saudaranya, baik melakukan sesuatu yang tidak disukai, atau zalim dengan dirinya, yaitu melakukan dosa yang mana dosa ini nantinya akan memberikan dampak yang buruk ke dalam dirinya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu bahwa surga itu Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan langkah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita semua manusia yang ada di muka bumi ini, baik agamanya, agama apapun yang mereka miliki, ketika ditanya kalau mereka semua pinginkah masuk neraka, maka mereka semua pasti menjawab, kita semua tidak pingin yang namanya memasuki neraka. Orang yang bermaksiatkah dia, orang yang taatkah dia, kalau ditanya apakah engkau pingin masuk neraka ketika kembali kepada Allah, jawabannya pasti sama, tidak pingin memasuki neraka. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita dari hati kita mengatakan tidak pingin memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan dengan datangnya bulan mulia yang luar biasa ini. Kalau memang kita datang dari hati kita mengatakan tidak ingin memasuki nerakanya Allah,
maka Allah telah memberikan kesempatan bagi kita menurunkan bulan yang luar biasa, yaitu bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini sejatinya kalau bisa mengoptimalkan dengan optimalan yang luar biasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjauhkan kita semua dari yang namanya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hada syahr al-mubarak, bulan yang penuh berkah ini Allah turunkan di dalamnya banyak sekali manfaat bagi kita semua. Bulan yang di dalamnya Allah lipat gandakan pahala. Bulan yang di dalamnya Allah penuhi dengan yang namanya ampunan. Bulan yang di dalamnya Allah tutup, Allah ikat yang namanya syaitan. Sehingga syaitan selaku musuh kita yang nyata tidak bisa mengganggu kita pada bulan ini. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah momentum, kesempatan emas bagi kita. Kalau memang kita semua ingin mewujudkan, kita semua tidak ingin menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dengan cara optimalkan, maksimalkan, gunakanlah kesempatan Ramadan ini dalam rangka at-taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menggunakan Ramadan ini dengan pergunaan yang luar biasa, penggunaan yang optimal, maka kita semua akan jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله لعلكم ترحمون اتقوا الله لعلكم تفلحون. أما بعد. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang ada di bulan-bulan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan bulan Ramadan bulan yang sangat mulia, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, maka Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau mengatakan, man yarbah fi hadha syahr, barang siapa, man lam yarbah fi hadha syahr, barang siapa yang tidak ribah, yang tidak beruntung, fi hadha syahr, pada bulan ini, maksudnya pada bulan Ramadan. Jadi beliau mengatakan man lam yarbah fi hadha syahr ay Ramadan, barang siapa yang tidak beruntung dengan datangnya bulan Ramadan, fa fi ayyi waqtin yarbah, pada waktu yang mana ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Kalau tidak bisa mengoptimalkan, kalau tidak bisa mendapatkan keuntungan yang besar pada bulan Ramadan, jangan mimpi mendapatkan apa? Keuntungan-keuntungan di tempat yang lainnya. Di bulan-bulan yang lainnya. Mau cari tempat yang mana? Kita sudah tahu ijma'ul ulama bahwa Ramadan adalah bulan yang paling istimewa dibanding bulan-bulan yang lainnya. Kalau datang bulan Ramadan tidak mendapatkan keuntungan yang besar,
Maka ini mau cari kesempatan yang mana? Mau cari keuntungan di waktu yang mana? Kalau Ramadan saja sudah tidak mendapatkan keberuntungan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali ini menjadi pelajaran motivasi penting bagi kita semua. Karena memang yang namanya Ramadan, bulan mubarak, ini adalah kesempatan emas kita, momentum kita untuk mendapatkan keberuntungan yang sangat besar yang nantinya akan kita bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah yang bisa mengoptimalkan pada bulan ini, sehingga dengan datangnya bulan ini kita semua mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa, manfaat yang sangat banyak sekali nantinya yang akan kita bawa untuk berjumpa dan mendapatkan ridhonya Allah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا غفار الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ارزقنا جنتك يا الله. اللهم ارزقنا جنتك يا الله. اللهم ارزقنا جنتك يا الله ونجنا من عذابك ونجنا من عذابك ونجنا من عذابك من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا اعتدلوا أقيموا حاذوا ولا تختلفوا فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة ومن وصله الله ومن قطع صف قطعه الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحانك الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية لله الصلاة والسلام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل على محمد. اللهم بارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله.